Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, para perindu Ar-Rayyan yang dimuliakan Allah. Kembali di channel Komunitas Guru Berkarakter. Kali ini saya ingin membacakan kisah Jundub bin Junadah bin Sakkan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berasal dari daerah Ghifar, daerah yang sangat ditakuti kebanyakan orang karena daerah itu dikenal sebagai sarang penyamun, sarang perampok, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Namun ketika beliau mendengar di kota Mekah ada seorang nabi yang membawa wahyu ilahi yang bernama Muhammad, beliau pun penasaran dan ingin mengetahui lebih dekat. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari berangkat ke kota Mekah secara sembunyi-sembunyi dan menyamar. Karena kalau ketahuan ada seseorang yang sengaja mencari Nabi Muhammad, maka dia akan dibunuh. Abu Dzar pun mencari tahu di mana kediaman Nabi Muhammad. Setelah mengetahui kediaman Nabi Muhammad, beliau segera bergegas menemui Nabi Muhammad dan didapatinya Nabi Muhammad sedang sendiri. Lalu ia mengucapkan salam hormatnya kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Coba perdengarkan kepadaku syair yang kau miliki." Ia bukan syair hingga kita dapat digubah, tetapi Al-Quran yang mulia, kata Rasulullah SAW. Kemudian membacakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berselang lama Abu Dzar berseru, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Engkau adalah hamba dan utusannya." "Dari manakah engkau berasal, wahai sahabatku?" "Dari Ghifar," jawab Abu Dzar. Bibir Rasulullah menyunggingkan senyum dan wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar juga tersenyum karena ia mengetahui rasa terpendam di balik kekaguman Rasulullah setelah mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terang-terangan itu adalah seorang laki-laki dari Ghifar. Baru saja masuk Islam, Abu Dzar sudah mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya aku kerjakan menurut Anda?" "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti," jawab Rasulullah. "Demi Tuhan yang menguasai jiwaku," kata Abu Dzar, "aku tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam di depan Ka'bah." Lalu ia pun menuju haram dan menyerukan syahadat dengan suara lantang. Akibatnya ia dipukuli dan disiksa oleh orang-orang musyrik yang tengah berkumpul di sana. Rasulullah kembali menyuruhnya pulang dan menemui keluarganya. Maka ia pun pulang ke Bani Ghifar dan mengajak sanak kerabatnya memeluk agama yang baru ini. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin telah hijrah ke Madinah dan menetap di sana, pada suatu hari barisan panjang yang terdiri atas para pengembara berjalan kaki menuju pinggiran kota. Kalau bukan karena takbir yang mereka teriakkan dengan suara gemuruh, tentulah yang melihat akan menyangka mereka adalah pasukan tentara musyrik yang akan menyerang kota Madinah. Begitu rombongan besar itu mendekat, lalu masuk ke dalam kota dan masuk ke masjid Rasulullah, ternyata mereka tidak ada lain adalah kabilah Bani Ghifar. Semuanya telah masuk Islam tanpa kecuali laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, dan anak-anak. Rasulullah semakin takjub dan kagum. Beliau bersabda, "Tak akan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Benar batinnya, benar juga lahirnya, benar akidahnya, benar juga ucapannya." Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepadanya, "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil upeti untuk dirinya mereka?" Ia menjawab, "Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, aku akan tebas mereka dengan pedangku." Abu Dzar mengakhiri hidupnya di tempat sunyi bernama Rabazah, pinggiran Madinah
ketika menghadapi sakaratul maut, istrinya menangis di sisinya. Ia bertanya, "Apa yang kau tangiskan, wahai istriku? Padahal maut itu pasti datang." Istrinya menjawab, "Kan engkau akan meninggal, padahal kita tidak memiliki kain kafan untukmu." "Janganlah menangis," kata Abu Dzar. "Pada suatu hari ketika aku berada di majelis Rasulullah bersama beberapa para sahabat, aku mendengar beliau bersabda, 'Pasti ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar.' Dan disaksikan oleh serombongan orang-orang beriman. Ruhnya pun kembali ke hadirat ilahi. Dan benarlah, ada rombongan kaum muslimin yang lewat yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Sebelum sampai ke tujuan, Ibnu Mas'ud melihat sosok tubuh terbujur kaku. Sedang di sisinya ada seorang wanita tua dan seorang anak kecil. Keduanya menangis. Ketika pandangan Ibnu Mas'ud jatuh kepada mayat tersebut, tampaklah Abu Dzar Al-Ghifari. Air matanya mengucur deras. Di hadapan jenazah itu, Ibnu Mas'ud berkata, "Benarlah ucapan Rasulullah. Berjalan sendiri, mati sendiri, dan dibangkitkan kembali seorang diri." Demikian sahabat yang dimuliakan Allah, kisah Abu Dzar dengan kesederhanaannya, dengan keberaniannya. Semoga bisa menjadi ibrah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.